Halo Lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya kebetulan diundang salah satu radio swasta di Jogja. Tidak perlu saya sebutkan ya kalau itu Star FM. Tak sebut Kidding. Di sela istri saya sama anak saya yang gede menunggui mertua saya di rumah sakit. Saya sekarang mau menuju ke Star FM Radio, ditemani anak saya yang kecil, yang jelek itu. Jelek apa ganteng lah? Nah, mumpung kan dia kemarin barusan wisuda. Nah, kita rayakan wisuda dia dengan tidak ngapa-ngapa. Cuma daripada kasihan di rumah, gak ada temennya, terus ya wis diajak. Kita akan ngobrol apa di wawancara dengan Star FM. Nah, nanti kita lihat loh. Pokoknya tentang sharing-sharing pengalaman lah, sharing-sharing saya. Ini dia, kita masuk ke studionya. Alamatnya ding, studionya. Apa ini? Kantor pemasaran harian Jogja, Star Jogja, Jogja Pro harian Jogja, lengkap. Parkir khusus tamu harian Jogja, aku tamu Lur. Dari AM Sangat Jumat 41 Yogyakarta 101,3 Star Jogja Your Information Channel. Selamat siang pendengar Star Jogja, apa kabar di siang kali ini? Di 16 Juli 2020 saya Arif Mujiono kembali hadir menyapa Anda dalam program Bincang Spesial. Pas banget sesuai dengan namanya, Bincang Spesial. Kita menghadirkan tamu-tamu spesial untuk pendengar Star Jogja. Dan di studio kita juga sudah kedatangan tamu yang spesial. Ada Mas Anang. Halo, selamat siang Mas Anang. Selamat siang Mas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali kedua kita berjumpa di masa pandemi ini ya. Iya, betul. Ini sebenarnya adalah sebuah hal yang dalam hal yang lain mungkin kurang mengenakan kenapa kita dipertemukan pada saat pandemi gitu ya. Justru mungkin ini lebih enak karena gara-gara pandemi akhirnya kita bisa bersilaturahmi. Nah, Manfaatnya seperti itu. iya, selalu ada hikmah dalam setiap masalah. Wah, ini cukup bijak sekali. Kabar baik ya Mas Anang ya. Alhamdulillah pangestunipun. Ini perjalanan tadi ke studio Star Jogja juga lancar ini Mas Anang? Lancar, alhamdulillah. Jadi jalanan relatif sepi dari rumah saya ke sini. Ya nggak sepi ya, artinya lancar lah. Orang sudah mulai, meskipun sudah mulai keluar, sudah mulai suntuk di rumah, sudah beraktivitas, tapi apalagi jamnya juga ya mungkin ya relatif lancar, sepi. Oke, meskipun masyarakat juga sudah beraktivitas, tapi mungkin juga tetap karena kehati-hatian gitu ya, sehingga tidak pure gitu ya. Kecuali tempat-tempat tertentu. Contohnya? Nah, itu yang banyak lah kayaknya kemarin mulai agak lupa, tapi mudah-mudahan karena warning yang dilakukan akhirnya sekarang mulai menyadari lagi, mudah-mudahan. Ya, harapannya tentu masyarakat semakin sadar ya. Betul. Dan pendengar Star Jogja, di Bincang Spesial siang kali ini kita juga akan membahas satu tema berkaitan dengan pemulihan sektor ekonomi kreatif dan juga pariwisata dalam hal ini di daerah istimewa Yogyakarta. Anda yang ingin bergabung bersama kami, tentunya juga dengan senang hati kita tunggu Anda bisa bergabung di 0818621013 untuk telepon SMS-nya atau WhatsApp-nya. Anda bisa share tentang pengalaman Anda maupun juga pertanyaan Anda kepada narasumber spesial kita, yaitu Mas Anang Batas gitu ya. Kemarin sudah ada perkenalan Mas Anang Batas itu juga seorang kreatif trainer gitu ya istilahnya ya. Kemudian juga kenapa disebut sama dengan panggilan Mas Anang Batas itu, kenapa kemarin sudah diceritakan untuk Anda. Nah, paling tidak ini saya penasaran dengan apa yang dilakukan Mas Anang dari pertemuan kita yang kemarin sampai sekarang ini. Hal positif yang mungkin bisa dibagikan untuk pendengar Star juga apa sih yang bisa dilakukan gitu? Ya, kalau secara umum gini, yang pertama sebelum mungkin saya sampaikan, yang saya mengingatkan kembali bahwa saya tidak pernah pengen menggurui, yang pertama. Tidak juga untuk memberikan ajakan, tetapi lebih kepada mengingatkan diri saya sendiri bahwa ada banyak hal positif yang kalau selama ini kita kan takut dengan berita ada yang positif. Nah, tapi kalau ini positif dalam hal yang berbeda.
Artinya eh, saya cukup senang melihat teman-teman mulai, kalau di dunia saya, di dunia seni gitu, teman-teman mulai banyak yang beraktivitas, mulai banyak yang punya ide, punya gagasan, entah itu bikin konten, entah itu bikin strategi baru untuk menyikapi situasi yang belum menentu sampai kapan ini, termasuk dalam hal kreatif dan dunia pariwisata juga tentunya. Jadi ada beberapa teman-teman hotel yang sudah mulai beroperasional meskipun dengan protokol kesehatan yang ketat. Lalu kalau yang di bidang seni, teman-teman bikin konten, ada teman-teman, ada Sugeng dan Aldo itu bikin misalnya doa, bikin konten itu. Lalu ada Jonet dengan anaknya, lalu dengan ada yang bikin pertunjukan online, bahkan besok Sabtu ada Mas Marwoto dan kawan-kawan. Lalu kalau dari sisi teman-teman pelaku kreatif yang lain, sudah mulai teman-teman bikin studio online, seperti teman-teman Sky, teman-teman GN, teman-teman dari E-Line, dari NK, dari Flash. Banyak teman-teman yang bikin studio, baik itu untuk Zoom meeting, gathering, sampai juga konser. Artinya teman-teman sudah menyadari bahwa ada hal yang memang kita harus merumuskan pola hidup baru, pola strategi baru, yang mungkin tidak semata-mata baru, tetapi juga ada rentetan peristiwa sebelumnya. Artinya ada beberapa hal yang ibarat kata, kalau saya membahasakan, di depan kita ada lubang, yang lubang itu akan merembet ke arah kita nggak tahu lubang itu sampai ke kita cepat atau lambat. Nah, kalau kita diam aja, kita akan terperosok ke dalam lubang itu, nggak bisa bangkit lagi. Tapi gimana caranya kita lepas dari lubang itu, meskipun lubang itu tetap ada di sekitar kita. Artinya kita entah itu lompat, entah itu merangkak, entah itu apapun, ya apapun cara, pasti orang-orang punya cara yang berbeda-beda. Nah, di sini saatnya yang saya menginginkan diri sendiri untuk bagaimana membuat aktivitas. Kalau bicara dari sudut pandang ekonomi, ya bagaimana membuat peluang-peluang usaha yang dimulai dari diri sendiri. Tapi yang paling kita ingatkan, ya nggak akan mungkin saat sekarang kita sendiri. Pasti harus bersinergi dengan siapapun, tidak ada pandang bulu yang dia sudah power besar ataupun yang kecil. Saatnya sekarang ya dari nol, yuk bareng-bareng, itu intinya. Oke. Poinnya adalah sinergi dengan teman-teman, dengan komunitas, dengan semua yang ada di sekitar kita gitu. Betul. Ya. Jangan menganggap orang lain itu mungkin lebih tinggi, kita jangan minder gitu ya. Lebih rendah kita jangan meremehkan, seperti itu ya. Syukur-syukur kita bisa mengambil juga sisi positifnya dari orang-orang yang di sekitar kita. Justru sekarang harus mengambil yang dari sisi positif, karena satu, ketika ada kita, karena gini, membicarakan kejelekan orang lain atau melihat keburukan orang lain itu lebih mudah daripada melihat keburukan kita sendiri. Melihat kebaikan orang lain itu susah daripada kita menyombongkan atau menunjukkan kebaikan diri sendiri. Nah, sekarang sudah bukan saatnya lagi. Kalau hanya untuk membicarakan kejelekan orang lain, menghabiskan energi, kita nggak ngapa-ngapain. Nggak dapat poin ya, secara ekonomi juga. Ya ekonomi, ya energi kita. Ya sudah, sekarang lupakan yang itu semua. Suudon, kalau bisa ya mulai ya kita lepaskan, wes bergerak aja. Saya yang seperti kemarin saya bilang, yang orangnya biasanya saya dulu tuh minder, dan sampai sekarang nggak ada yang percaya kalau saya tuh minder kalau di depan kamera gitu. Sekarang saya belajar untuk easy going, jadi menghadapi apapun yang ada di depan saya dengan kondisi apapun, seberat apapun, saya yakin akan bisa melewatinya. Yakin bisa melewatinya itu artinya untuk urusan ternyata bisa atau enggak itu urusan nanti. Saya nggak akan bisa menentukan kan gitu kan. Bergerak lebih penting daripada hanya diam saja. Ya, istilahnya juga percaya diri berarti gitu ya, Mas Anang, membangun kepercayaan diri ya, pada diri kita, agar kita itu lebih pede lagi untuk melakukan hal yang kita anggap itu akan berpotensi untuk menghasilkan sesuatu yang positif. Betul. Termasuk di dalamnya ketika kalau dulu orang selalu berlomba-lomba untuk menjadi juara satu. Dari diri sendiri, untuk diri sendiri. Nah sekarang kalau saya, kebetulan sih saya dari kecil dulu nggak pernah pengen juara satu, tapi nggak pernah pengen kalah. Nah itu yang aneh, nggak tahu dari kecil. SD itu kalau saya suruh milih selalu janganlah juara satu, aku pengennya juara 2 atau 3 malah.
Oke. Tapi outputnya nggak tahu kenapa waktu SD lo ya, Yap. juara 1 terus gitu. Wih, luar biasa. Ini jangan-jangan sombong ini, Cok. Antara sombong atau sebenarnya malah drop shot minder gitu. Nah, artinya kalau sekarang justru sekarang jangan kompetisi untuk menjadi juara 1 sendiri. Yap. Kita berkompetisi, yuk menjadi juara 1 bersama-sama. Wih, luar biasa. Karpe Ini ya. Jadi kalau Anda pendengar Start Jogja di siang kali ini ingin mendapatkan quote-quote yang bermanfaat, tidak hanya dari seorang motivator yang terkenal di jauh sana gitu ya, mendengarkan Start Jogja. Nah, ini Anda juga bisa mendapatkan ya kata-kata bijak seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Anang Batas. Tadi disampaikan juga rasa kurang percaya diri yang memang juga diceritakan Mas Anang bahwasanya sebenarnya Mas Anang itu adalah orang yang kurang percaya diri. Memecutnya ini Mas Anang nih, memecutnya kan butuh istilahnya juga trigger mungkin ya untuk terus wah aku nek ngene terus ya aku ya rugi atau mungkin seperti apa itu gimana sih sehingga bisa muncul oke, saya bisa gitu ya. Salah satunya yang tadi itu wah nek aku ngene tok ya aku rugi sendiri kan gitu kan, itu salah satu yang sepele. Lalu mencoba, kalau saya loh ya, mencoba memotivasi diri saya sendiri, karena menurut saya kan motivasi itu paling bagus adalah motivasi dari diri sendiri. Mau motivator secanggih apapun, buat saya kalau itu tidak berpengaruh terhadap diri sendiri juga nggak ada gunanya. Jadi motivasi yang paling penting diri sendiri, karena menurut saya juga motivasi itu juga nggak terlalu juga ya, nggak terlalu harus dari mana-mana, karena ada motif atau nggak ada motifnya, ASI itu sangat penting untuk bayi kan gitu ya. ini sisi-sisi seperti ini mungkin juga pendengar Start Jogja merasa kangen dengan Mas Anang Batas yang sesungguhnya gitu ya. Memang juga terbatas gitu kan selama ini dengan kondisi pandemi seperti ini. Nah, betul. Ini mungkin juga kangen dengan yang hal-hal jok kemarin saya bilang jok, malah joknya nggak diduduki atau gimana. Karena itu juga butuh ini Mas, jujur butuh pelan-pelan membangkitkan. Nah sekarang mudah-mudahan sudah mulai bisa kembali lagi pelan-pelan saya ya. Karena kemarin ada teman saya yang mendesainkan kaos saya, karena saya akhirnya sekarang bikin brand baru kaos. Nah teman-teman yang membantu desain itu selalu ngomong ini, saya kangen kenakalan-kenakalannya Mas Anang. Nah saya bilang yo kusik ya alon-alon ya, kayak saya bikin konten YouTube kan gitu juga. Nah akhirnya saya menemukan sedikit pola buat saya sendiri. Saya mulai menghindari kata-kata yang bersifat untuk menurunkan energi. Misalnya jangan takut gagal. Saya tidak ambil itu. Saya lebih baik saya akan berani sukses. Atau jangan takut salah, misalnya kan biasanya pencarian itu jangan takut salah, enggak, beranilah benar kan, gitu kan. Jadi pelan-pelan bahasanya gitu ya. Bahasanya yang diambil itu adalah bahasa yang positif. Harapannya menghasilkan sesuatu yang memang benar-benar juga positif banget. Iya, supaya kita juga terhindar dari ketakutan itu. Jujur saya kemarin tuh gitu, kadang-kadang takut menyinggung, takut ini. Akhirnya sekarang kalau kita nggak melakukan, nggak berani ya gimana tahu kalau orang tersinggung. Akhirnya sekarang yang penting tujuan saya baik, niat saya baik, ya sudah. Ada ganjelan apapun ya pasti ada yang namanya perjalanan hidup ya. Tapi kalau kita nggak melakukan ya kapan lagi kita tahu gitu kan. Sama dengan yang kemarin saya sampaikan, kita takut mencoba hanya takut kalau ada kelemahan. Nah kalau nggak mencoba gimana kita tahu ada kelemahan di dalam hal yang kita lakukan itu kan, itu kan. Betul banget, saya persis banget seperti apa yang disampaikan Mas Anang itu. Istilahnya setiap saya ingin melangkah, beberapa hal memang saya pikirkan gitu ya Mas Anang ya. Entah itu positifnya atau negatifnya, cuman yang ada di kepala itu selalu yang negatif-negatif. Nah aku gagal gitu terus. Iya, kayak gitu. Wedi mlaku dhewe kan Mas. Ibaratnya berarti itu harus dihilangkan gitu ya Mas Anang. Ya kalau buat saya ya, saya meskipun tidak langsung bisa 100% hilang ya. Ada rasa, setiap manusia pasti punya rasa nyesel, pasti punya rasa kadang dendam, punya rasa tersakiti. Nah, ya mungkin kalau bisa pelan-pelan menghilangkan itu ya buat saya ini saatnya. Kebetulan kan kalau kemarin kita berada selalu di zona nyaman mendapatkan sesuatu, nah sekarang saatnya gimana caranya kita memberi, gimana caranya kita membuat kesempatan itu, tidak menunggu kesempatan tapi membuat peluang. Apalagi kalau bilang
apa namanya, bahasa-bahasa yang ekonomi gitu ya. Ada uang dalam peluang, ada uang dalam ruang. Tapi kalau tidak hati-hati, ada uang yang dalam terbuang. Wah, kayak yang Ini berarti kalimatnya sudah tersusun dengan motivator banget ini ya bahasanya ya. Oke, pendengar selanjutnya kita ingatkan lagi kepada Anda untuk bisa bergabung di bincang spesial siang kali ini bersama Mas Anang Batas. Anda bisa bergabung di 0818 621013. Anda mungkin juga sedikit, ya bukan sedikit ya, kangen gitu ya, dalam artian kangen dengan apa yang biasa dilakukan oleh Mas Anang. Mungkin nanti Anda bisa request juga boleh, biar selain berbagi motivasi tentang dunia kreatif yang ada di daerah istimewa Yogyakarta pada saat pandemi ini. 0818621013. Nah, Mas Anang tadi sempat menyinggung juga di dunia kreatif adalah melepaskan atau menghilangkan ego untuk juga kita bersama-sama. Nah, dalam industri kreatif dunia Mas Anang ini, saya pengen mendengarkan apa namanya juga mungkin hal-hal yang apakah seperti itu juga ditemui di kalangan seniman gitu, Mas Anang. yang apa, konteks bersinergi itu. Iya. Dan apa namanya juga tidak semua orang, apakah semua seniman bersedia untuk diajak istilahnya juga bersinergi menghilangkan ego masing-masing. Kadang-kadang kan mungkin orang, oh iya kalau dia, saya nggak suka kalau misalkan juga sama si A, si B, si C gitu. Nah, saya nggak tahu ya itu artinya masih ada atau enggak. Tetapi kalau saya lebih melihat ke diri saya sendiri, memang unsur kenyamanan, unsur kecocokan itu penting ya. Tapi saya mencoba bukan mengajak sih sebenarnya, teman-teman yang mau bareng, ya ayo gitu kan. Salah satu contoh kan, saya membuat beberapa apa namanya, konten misalnya. Saya memasak, itu konten memasak awalnya saya sendiri. Terus dibantu ada drummernya Dexter yang justru dia bukan sebagai drummer, di situ dia ngambil gambar sebagai kameramen. Lalu ada Yohan yang keyboard. Nah, di tengah jalan tiba-tiba ada teman-teman yang menawarkan diri untuk bergabung, untuk mendukung, dan dia semacam protes, kok aku nggak diajak sih? Saya bilang saya nggak mau mengajak, saya nggak mau, istilahnya kalau wong Jawa bilang beribe, tapi biarkan ini saling, kalau mau ya ayo gitu kan. Nah itu ternyata alhamdulillah mulai berkembang itu artinya kita tidak lagi berwacana saja, tetapi langsung justru praktek. Saya bikin konten banyak ya, meskipun saya selalu bilang saya akun kecil yang belum, dan saya bukan siapa-siapa, tetapi saya mencoba melakukan hal yang bisa bermanfaat minimal untuk diri saya, dan melakukan apa yang bisa bermanfaat untuk siapa-siapa. Jadi bukan siapa-siapa, tetapi mudah-mudahan bisa untuk menjadi siapa-siapa gitu. Lalu termasuk hari Minggu rencana saya bikin ngamen online juga sama teman-teman band yang selama ini sering ngiring saya gitu. Saya bikin karena ada saatnya yang kita juga harus realistis, memang membutuhkan untuk mendapatkan hasil, tetapi bukan dengan cara yang hanya meminta, tetapi kita menunjukkan bahwa kita pelaku seni ya, kita tunjukkan apa yang kita bisa lakukan. Orang mau nyawer ya alhamdulillah, kalau enggak juga nggak apa-apa, karena kita juga sifatnya ini menghibur diri sendiri, tapi menghibur orang lain. Kalau ada yang berkenan silakan, itu ngamen online. Lalu saya juga buka yang tadi saya sampaikan, peluang usaha ya. Saya bikin brand kaos yang dulu itu sebenarnya sudah rencana bertahun-tahun nggak pernah terrealisasi. Justru gara-gara ini akhirnya kita coba realisasikan, meskipun saya mencoba membangkitkan lagi emosi-emosi, dalam tanda petik kenakalan-kenakalan keusilan yang dulu. Nah ini pelan-pelan, makanya ada teman-teman juga yang tiba-tiba datang, ayo jalan ya sudah, apa yang bisa lakukan. Mungkin minggu depan sih kita sudah running produk kaos itu gitu. Artinya menciptakan peluang di dalam kondisi yang serba terbatas. Oke, berarti benar-benar jeli gitu ya. Dan mungkin juga kalau misalkan mempunyai ide, mempunyai pikiran-pikiran itu jangan cuma dipendam aja, share sama teman gitu ya. Istilahnya mau diterima atau tidak, itu kalau sudah dikeluarkan, di-share, syukur-syukur malah nanti mendapatkan itu tadi, dukungan. Betul, dan termasuk dalam hal gini, kan banyak teman-teman yang akhirnya menjadi YouTuber dadaan ya. Buat saya itu justru saya senang, dan di situ saatnya harusnya saling support.
kalaupun dengan YouTuber yang sudah dengan akun besar tidak bisa didukung, ya sekarang saatnya yang kecil-kecil saling mendukung. Sepele, misalnya saling subscribe, Betul. saling like, saling komen, saling apapun, karena kan ada syarat-syarat dari YouTube yang harus dipenuhi ya. Nah, supaya cepat ya teman-teman, memang apapun kondisinya harus saling. Kalau misalnya ada teman di Jogja kan banyak banget, misalnya 1000 aja lah, saling subscribe, saling komen, saling nonton utuh, nggak akan lama teman-teman bisa monetize itu, meskipun itu bukan tujuan utama ya, tetapi bagaimanapun juga itu jadi penyemangat. Betul sekali. Dan mungkin juga kekayaan konten juga akan bisa lebih banyak lagi gitu ya. Ya, bisa saling Misalkan bisa support. collab gitu ya, Ya. dengan si A, si B, terus kontennya juga akan semakin menarik. Karena juga kalau kita lihat di jauh sana, misalkan kita ke ibu kota sana gitu ya, model-modelnya juga seperti itu Iya, ya misalnya. sama. Cuman tinggal kita melihat siapa yang ya ada yang memang sudah kuat, ada yang memang lemah. Nah, sekarang saatnya yang yuk kita bareng-bareng gitu. Termasuk dalam hal yang kalau kita bicara Jogja ya nggak usah saling menjatuhkan lah. Ya. Justru Jogja kan terkenal kota budaya, kota wisata. Nah, sekarang pas pariwisata sedang terpuruk. Ayo kita bareng-bareng, kita support meskipun dengan kehati-hatian, meskipun dengan kewaspadaan, dan jangan terburu-buru lah intinya itu. Ya. Hal-hal yang memang juga diserukan oleh pemerintah, peraturan yang diserukan oleh pemerintah harus kita taati seperti itu ya. Betul. Yang pendengar selanjutnya silakan di 0818621013 Anda bisa bergabung bersama kami dalam program Bincang Spesial. Mas Anang, ini di YouTube Anda ada beberapa lagu yang memang juga seperti kemarin sudah saya putarkan adalah Aku Ralungo. Iya. Benar ya? Iya. Kemudian juga ada beberapa lagu sih sebenarnya yang sudah Mas Anang buat, kemudian juga sudah diupload di akun YouTube Mas Anang nih. Yang selama pandemi ini sudah 8 Wes. lagu Diupload semua YouTube. nih. Iya. Seperti Duhai Jogja. Duhai Jogja itu kalau nggak salah yang kedua setelah Aku Ralungo. Lalu yang waktu rata-rata itu kan real semua Mas, maksudnya real dengan apa yang saya rasakan. Termasuk ketika kemarin almarhum Mas Yudi Kempot itu begitu mengejutkan, pagi-pagi saya dapat kabar, ya sudah saya langsung bikin lagu yang itu, yang judulnya Kelingan Kelangan. Karena saya punya pengalaman lumayan relatif dekat dengan beliaunya di saat-saat awal beliau naik lagi. Termasuk di DPP itu yang saya setiap pagi berjemur, akhirnya oh iya ya tadi lagu menginspirasi. Iya, pokoknya apa, meskipun saya jujur saya bukan penyanyi, saya bukan musisi yang suaraku ya ambiar gitu. Mau terapopo gitu, ekspresi aja gitu. Ya benar. Tapi hal-hal seperti itulah yang memang juga dibutuhkan bagi dunia kreatif ya Mas Anang ya. Istilahnya semakin mengasah, semakin muncul, oh iya ternyata saya lebih tajam di ini, misalkan seperti itu mungkin. Bisa itu, atau merasa justru bagaimana caranya kita kepepet. Kadang the power of kepepet itu kadang-kadang lebih kreatif daripada orang yang merasa nyaman gitu. Ya, oke, kita akan mendengarkan lagu dari Mas Anang. Kayaknya Kelingan Kelangan ini akan kita hadirkan untuk Anda pendengar Start Jogja, tapi gini, gimana? Diingatkan pendengar Start Jogja itu harus siapkan kuping Anda untuk mendengar suara fals-fals saya. Yang jelas ini adalah sebuah kreativitas dari seniman Yogyakarta, gitu ya, Mas Anang, yang tentunya juga sudah malang melintang. Wah, kesana nih Malang melintang itu mesake banget ya. Malang wis melintang. Gitu ya. Di dunia seni kreatif di daerah istimewa Yogyakarta. Kita akan break, tapi sebelum break kita ingatkan Anda bisa bergabung bersama kami di 0818621013. 0818621013 bersama Mas Anang Batas. Sudah tidak asing lagi ya, mungkin yang baru saja bergabung, Mas Anang Batas adalah ya kalau berbicara masalah seni kreativitas di Yogyakarta tidak jauh-jauh dari situ, pasti ada Mas Anang gitu ya. Yang sudah bergabung terima kasih, tapi sebelum bergabung, nah ini Mas Anang, kan Yogyakarta dalam hal ini mungkin di Indonesia ada istilah new normal gitu ya. Nah di Yogyakarta juga istilahnya kegiatan dalam tanda kutip adalah dilonggarkan. Nah jelang new normal ini. Nah menurut Mas Anang, hal apa yang mungkin juga akan dilakukan? Apakah sama-sama seperti pas kemarin atau mungkin seperti apa Mas Anang?
Ya kalau menurut saya terlepas dari arti ya, saya tidak terlalu penting apa itu new normal, itu wajar anyar atau apapun ya, atau ini. Tapi ya kita harus realistis memang secara aktivitas, secara kehidupan harus berjalan dan dengan catatan yang jangan sampai dipaksakan. Artinya tahap-tahap, step-step yang memang kita harus pahami, kita harus masyarakat bisa mendapatkan informasi yang jelas tentang bagaimana protokolnya misalnya gitu. Lalu ketika sikap-sikap itu sudah bisa menancap ke dalam diri kita, ya nggak apa-apa kita beraktivitas, tapi ya itu tadi jangan sampai dipaksakan. Hanya bukan mengecilkan ya, maksud kata hanya itu hanya karena kita merasa ini ekonomi terganggu. Ini bukan semata-mata ekonomi terganggu ya, tetapi lebih ke ini luas. Artinya daripada kita ekonominya terganggu dalam jangka pendek, tetapi justru efeknya ekonomi jangka panjang, ya lebih baik kita bersiap-siap dengan lebih baik. Kalaupun harus berjalan, ya kewaspadaan, kesehatan kita jaga dan lain sebagainya lah, seperti aturan-aturan yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Tetapi yang paling penting adalah sosialisasi informasi itu harus benar-benar bisa sampai ke masyarakat, sehingga tidak saling kadang-kadang kita banyak menerima informasi yang simpang siur. Nah itu yang menurut saya agak mengganggu di masyarakat. Dalam tanda petik, ada sisi psikologis yang justru sekarang saatnya yang harus kita utamakan, karena toh virus juga ada di depan kita. Artinya ini sudah berjalan, sudah terjadi, yang tidak bisa kita hindari. Nah yang paling penting kan dari sisi psikologis orang kan Mas, apalagi kalau ketika dapat informasi A tiba-tiba yang satu B. Nah kalau itu informasinya saling bertentangan, kita tidak dapat informasi yang akurat, bisa jadi itu justru memunculkan entah itu kesenjangan, entah itu konflik, entah itu apa. Itu yang harus hati-hati kan kita seperti itu. Oke, kalau di dunia seni nih Mas Anang, karena Mas Anang juga tidak lepas dari dunia seni, istilahnya juga seni pertunjukan gitu ya, tidak jauh-jauh dari situ Mas Anang. Dalam masa new normal nanti, kalau misalkan juga istilahnya new normal itu benar-benar istilahnya kita pakai dan diterapkan ya dalam kehidupan terutama di daerah istimewa Yogyakarta ini, gambaran kalau misalkan event itu yang mungkin seni pertunjukan itu yang seperti apa? Apakah di panggung atau di seperti apa gitu Mas Ana? Yang pasti bertahap ya, artinya bertahap ya. Sekarang yang bisa teman-teman melakukan adalah bikin pertunjukan online misalnya. Lalu ketika membuat pertunjukan offline nantinya, saya yakin juga bertahap juga, misalnya ya sesuai protokol atau aturan yang sudah berlaku. Misalnya ya duduknya tidak boleh terlalu mepet, lalu aturan-aturan di cuci tangan dan lain sebagainya. Meskipun itu aturan umum yang mungkin sudah mulai dipahami ya, tetapi ternyata kan di jalanan masih ada yang misalnya nggak pakai masker. Bahkan yang penting juga standarisasi masker kan kita juga sebenarnya nggak tahu. Jujur saya juga nggak terlalu paham mana masker yang layak, mana yang masker yang sebenarnya malah itu resiko misalnya. Nah informasi itu yang penting. Tetapi kalau dalam dunia saya, dunia seni pertunjukan ya the show must go on. Artinya apapun yang bisa kita lakukan ya kita akan lakukan, karena tidak semata-mata pada awalnya ekonomi, tetapi kita punya strategi yang arahnya juga pasti akan ke sana juga. Jadi buat saya ya ayo kita lakukan saja. Dan saya ceritakan di awal, teman-teman sudah membuatkan ininya kok, perangkatnya kok, teman-teman sudah siap. Mungkin ada yang mau bekerja sama, ada teman-teman pekerja event, ada teman-teman pekerja entertainment yang kalau mereka bersinergi, saya yakin akan menemukan formulasi baru yang let's say ke depan juga pasti akan memberikan hasil yang baik juga kok. Oke. Gitu. Ini ada pertanyaan juga dari 7252, Mas, kolaborasi jadi penting di dunia seni digital. Apakah ini artinya juga semua seniman harus benar-benar memangkas egonya? Oh, ini seperti juga yang tadi sempat kita singgung gitu ya. Kemudian, Mas, quote-nya keren, banyakin dong filosofi Jawanya, Mas. Gitu. Ya, silakan ditanggapi ini Mas. Ya, yang tadi yang benar itu sebenarnya kan kolaborasi itu penting. Sekarang sudah tidak ada lagi sekat-sekat. Karena nak sekat terus engkau remis kan.
Jadi ada sekat-sekat, artinya mau modern mau tradisi, justru di sini saatnya kita akan bisa mungkin menemukan baru loh, bentuk Iya. baru loh. Mhm. Ketika tradisi bersinggungan dengan berdampingan dengan yang modern, lalu kolaborasi antara apapun sebenarnya. Dan tidak hanya seni sih sebenarnya, mungkin saja bisa jadi seni bisa berkolaborasi dengan olahraga misalnya, Mhm. karena toh sama-sama keduanya juga butuh sisi hiburan, sisi entertainment. Benar. Dan di misalnya seniman berkolaborasi dengan dunia kesehatan, mungkin sangat mungkin semua. Artinya ini justru peluang baru yang pertama. Yang kedua, yang paling kata kunci adalah menurut saya, karena selama ini mungkin sudah mulai bergeser. Aku nggak tahu kok akan mungkin ya, mungkin aku durung yakin ya. Tapi secara umum selama ini kalau kita bergerak itu selalu kan alasannya gini, aku harus untuk opo. Nah, menurut saya juga untuk opo boleh, tetapi jangan semata-mata ekonomi, jangan semata-mata uang. Mhm. Makanya saya selalu menanyakan ke diri saya sendiri, berkarya itu bukan karena uang, tapi uang itu karena kita berkarya. Oh, gitu. Terus keyakinan kita karena selama ini kita selalu mendapatkan sesuatu apa yang kita lakukan. Buat saya justru kita yang harus melakukan dulu. Hidupilah pilihan, karena pilihan itu yang akan menghidupi. Jangan sampai kita terlena gitu. Itu juga quote-nya gitu ya, tadi juga dari 7252. Karena memang kadang-kadang orang akan berpikir juga kita akan mendapatkan apa, seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Ana. Ini saya jadi ingat dengan kata-kata lupa dari siapa, tapi kalau menurut saya sih positif juga, karena istilahnya ibaratnya nasionalisme. Misalkan kita sudah memberikan apa sih untuk negara, bukan kita terus menuntut kepada negara memberikan apa gitu ya. Kurang lebihnya mungkin arti yang lain adalah seperti itu gitu ya, berarti masalahnya. Iya, salah satunya itu, termasuk gini, kadang kita saling menyalahkan. Misalnya sudut pandangnya adalah kita melihat banyak celah, kesalahan atau kekurangan dari pemerintah. Ya kadang-kadang mungkin boleh saja kita nggak apa ya istilahnya, nggak gerundel gitu loh. Tapi kan bukan berarti gerundel lalu diam saja. Nah justru bagaimana kita kekurangan itu kalau memang kita bisa ya kita lakukan aja, nggak usah nuntut gitu loh. Meskipun ya ada timbal balik yang memang harus kita saling mengisi gitu loh. Kalau saya itu sih bukan semata-mata mencari kesalahan lalu kita diam aja, berarti kan kita hanya meminta, hanya berharap. Makanya apa yang saya lakukan sementara ini di masa pandemi ini, saya sama sekali tidak dari siapapun, benar-benar awal dari murni saya sendiri semua, termasuk ya akhirnya teman-teman saling support, tiba-tiba datang mendukung yang itu saya nggak tahu kenapa tiba-tiba saya kayak diarahkan, tiba-tiba ada orang datang ketemu, Mas ayo collab yuk, gini yuk, yang artinya oh berarti ada kepercayaan nih. Nah yang paling kunci kan itu tadi, berarti ada kepercayaan yang sekarang dibangkitkan dalam koridor keikhlasan kan, gitu. Ada dari Mbak Dena di Seturan, Mas saya termasuk juga yang rindu dengan suasana Jogja di awal tahun 2000-an Mas, dimana banyak event. Saat pandemi ini kan nggak boleh ada event atau kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak orang. Nah ini buat bikin dong Mas, yang istilahnya juga kayak event bersama teman-teman seniman Jogja. Nah ini mungkin juga konsep-konsepnya seperti apa tadi, mungkin bisa disampaikan juga ini Mas. Ya sama ya, kita sama-sama rindu, sama-sama kangen, tapi kita juga harus sama-sama sabar, tetapi juga harus mencari celah itu tadi, strategi baru. Termasuk kalau Mbak Dena tadi misalnya mau nonton pertunjukan gitu ya, kalau untuk sementara waktu online ya online, cuman memang emosinya nggak akan sedapat ketika kita melihat pertunjukan langsung yang pertama. Lalu pasti ada kendala-kendala yang ya ini butuh sama-sama memaklumi. Saya kemarin coba tes jaringan misalnya ketika mau kita bikin hari Minggu itu online, ngamen online gitu. Ada kendala, gambarnya putus-putus, nggak tahu mungkin orang tuanya nggak setuju mungkin ya. Terus jadi itu kendala yang saya rasakan. Mungkin kalau dulu ketika menonton itu yang kita mungkin marah, aku harus membayar loh, mosok koyong ini gitu. Nah sekarang tolonglah gitu, sama-sama gitu. Termasuk kalau nggak salah tanggal 20 malam Minggu itu ada pertunjukannya Komedi Putar, itu tonton aja, teman-teman bisa searching kok. Ada teman-teman
Banyak, sebenarnya saya sangat bersyukur ketika teman-teman di Jogja itu akhirnya banyak yang membuat aktivitas, membuat event. Kemarin Felix sama Tami dengan teman-teman E-Line, terus banyak banget ini. Dan saya bersyukur, bukan merasa tersaingi saya malah, tapi justru saya senang, berarti ini sudah mulai. Kalau kita berbicara new normal itu lebih kepada sikap, bukan hanya semata-mata new normal dalam hal fasilitas. Artinya jangan sampai gara-gara new normal, tapi justru karena kita lupa nanti menjadi new portal kan gitu kan. Yang penting lagi kan nanti harusnya new moral. Moral yang menjadi lebih bagus lah. Nah, ya, ini tentunya juga apa yang dilakukan Mas Anang ini istilahnya sudah beradaptasi ataupun mungkin juga menyesuaikan dengan kondisi-kondisi yang memang juga ada saat ini di dunia seni terutama ini ya Mas Anang ya. Seperti tadi juga akun YouTube termasuk juga hal yang memang bisa dilakukan oleh semua orang gitu ya untuk mengaktualisasikan terutama dalam dunia seni gitu ya. Selama itu bertanggung jawab ya. Dan bersyukur loh Mas, sekarang eranya kalau bicara zaman generasi awal-awalku dulu nggak ada pelampiasan dalam di aplikasi-aplikasi di sosmed. Sekarang bersyukur loh kita punya banyak fasilitas. Kalau dulu coba kalau misalnya pageblok, kalau istilahnya pageblok gitu ya. Dulu mau apa pelampiasannya? Ya sudah nggak bisa apa-apa. Tapi toh nyatanya leluhur kita punya banyak solusi kok. Mosok sekarang kita banyak kemudahan kita nggak punya solusi kan gitu kan. Mau solusi bolak-balik, mau lakban ya silahkan gitu. Wah, tiwas agak sebulan. Termasuk gini, termasuk kalau bidang pariwisata, sebenarnya kan kita punya banyak spot-spot yang menarik yang bisa kita ciptakan sendiri loh. Misalnya kita ke hutan pinus Pangunan, yang selama ini keramaiannya di mana? Kita bisa kok mencari celah sendiri. Mana yang asik, tidak harus di keriuhan. Banyak spot di Jogja itu. Termasuk saya bersyukur rumah saya itu kebetulan di pinggir sawah. Depan rumah saya langsung di sawah. Saya bisa setiap hari melihat binatang, melihat tanaman yang selama ini saya nggak pernah respon. Saya foto, saya bikin video yang apapun kecil-kecil itu yang ternyata indah loh. Maksud saya kita yang kadang-kadang lupa apa yang terdekat dengan kita. Selalu kalau pengennya eksis di luar. Ya sudahlah, kita perhatikan yang di sekitar kita. Kita teriak-teriak protes ke sana ke sini, ning dhewe lali ngiseni jimpitan misalnya gitu kan. Kan banyak yang sering gitu. Betul. Dan ini saya jadi teringat ataupun mungkin jadi terpikir seperti tadi, karena juga ada Mas Anang menyampaikan bahwasanya misalkan ke hutan pinus itu kan berarti kekreatifan seseorang itu memang benar-benar juga harus semakin diasah gitu ya. Termasuk ya itu tadi, jangan hanya berharap dari yang punya tempat wisata. Kita berwisata itu sebenarnya kita harus memberikan inovasi juga. Jangan sampai karena merasa sudah bayar lalu pengen mendapatkan pelayanan. Yang paling penting ya sekarang melayanilah diri sendiri untuk berwisata itu. Misalnya ya tadi itu mencari spot-spot sendiri. Karena banyak sebenarnya. Kebetulan saya punya kerinduan dengan tempat-tempat wisata itu ya. Dan saya menikmatinya. Makanya saya juga di akun saya itu saya bikin kondisi terkini. Saya tidak membangkitkan memori yang keriuhan dulu supaya orang nggak teriming-imingi, tetapi pengen mereka tetap merasakan, waduh aku kangen, tapi kita harus memahami kondisi sekarang. Saya sudah bikin misalnya Malioboro hari ini, Kaliurang hari ini, rencana mungkin hutan pinus Mangunan, mungkin Brexit, tapi saya yang benar-benar pengen menunjukkan kondisi saat ini yang sepi, adem, ayem, bukan bermaksud untuk mengiming-imingi, tetapi lebih kepada yuklah kita dukung. Kalaupun tidak bisa dukung dalam bentuk real ya, minimal doa lah, minimal kita mensupport teman-teman pelaku lah, kayak gitu-gitu menurut saya gitu. Termasuk misalnya tadi itu mau memberikan ide itu tidak harus dalam arti diterima atau tidak ya. Misalnya kita besok suatu saat tempat wisata sudah dibuka, justru kita nyari spot yang tidak selama ini ditemukan, itu kan malah kita punya andil, kita nggak merepotkan, kita juga mendapatkan hiburan. Benar. Iya, kan luas banget tuh Mas. Cara menikmatinya juga mungkin sisinya akan yang berbeda gitu. Iya, betul. Jadi normal saja, tapi new normal. New normalnya dalam bentuk sikap, bukan dalam bentuk yang meminta fasilitas yang semua serba disiapkan. Kalau kita nunggu ya nggak akan sampai, tapi ya kita yang menciptakan new normal itu ya diri kita sendiri masing-masing sebenarnya. Oke.
Dari apa namanya juga obrolan kita dari awal sampai di menit ke 55 ini Mas. Nah, kita kan membicarakan berkaitan dengan new normal, kemudian juga apa sih yang sudah dilakukan, terutama pribadi Mas Anang di dunia kreatif ini sudah di-share gitu ya. Nah, harapan dari Mas Anang istilahnya juga secara pribadi berkaitan dengan new normal yang akan ini diterapkan ya, karena kita sudah tahu persiapan-persiapan dari pemerintah kota, pemerintah kabupaten yang ada di DIY ini misalkan juga di dunia pariwisata sepertinya juga sudah siap-siap gitu ya. Nah, di dunia pertunjukan atau di dunia seni kreatif Mas Anang ini yang akan mungkin juga di apa namanya juga segera dilaksanakan gitu Mas Anang. Ya, yuk kita kembali sebenarnya sudah kita singgung tadi. Ya kita menyikapinya dengan kita jangan sampai kita hanya berpikir sendirian, perhatikan sekitar, ya kita bareng-bareng. Tadi banyak yang info juga untuk kolaborasi. Nah itu di sini justru saatnya kita tidak melihat celah siapa yang besar, siapa yang kecil, mau siapapun. New normalnya ya dalam bentuk sikap itu tadi, sikap kita bersinergi meskipun tidak ketemu, jangan mengolok-olok yang tidak mampu, mengajak itu tidak harus mengejek, nggak perlu mengeluh tapi lebih baik melenguh. Melenguh itu untuk yang baik. Tidak harus hanya berpikir selama ini berkembang biak, tapi bagaimana berkembang baik. Berteman itu bagai bertaman, jangan dibuat seram tapi bagaimana kita saling menyiram. Wah, pokoknya intinya saya tidak terlalu peduli dengan istilah-istilahnya, tapi justru bagaimana kita tidak egois, kita bersinergi, saling menyemangati, saling menguatkan. Karena memberi itu tidak harus menunggu kaya raya, berbagi itu tidak harus menunggu bergelimang harta. Luar biasa. Oke Mas Anang, thank you banget atas kesempatannya untuk berbagi pengalaman di Studio Star Jogja ini Mas Anang. Kayaknya juga Mas Anang yang nutup acara gimana nih Mas Anang yang nutup acara misalnya? Sapaannya apa lupa? Pendengar Star Jogja gitu ya? Pendengar Star Jogja, demikian tadi bincang spesial kita dengan tamu spesial dari Star Jogja. Saya sebagai penyiar, terima kasih semuanya. Jangan ambil apapun kesimpulan dari apa yang kita dialogkan tadi, karena sebenarnya tidak ada yang penting. Yang lebih penting adalah dialog dengan diri sendiri, berdamai dengan diri sendiri, bukan semata-mata dengan saya nggak penting, tapi yang lebih penting adalah diri Anda masing-masing untuk berpikir positif terhadap diri Anda masing-masing. Berdamailah dengan diri Anda sendiri. Terima kasih. Nah, itu tadi Lur, ngobrol ngalor ngidul, surah penting ya Lur ya. Nah, yang penting saya sudah ngayai tugas, refreshing juga, berjalan-jalan. Terima kasih Star FM yang sudah ngobrol-ngobrol. Terima kasih yang sudah mau mendengarkan. Mudah-mudahan next bisa disambung lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.